Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf teman-teman karena saya harus segera memberikan tutorial terkait dengan bagaimana kita mengisi soal-soal UTS besok. Maka dengan cara video ini adalah menurut saya langkah yang paling tepat sehingga mohon teman-teman bisa mencermati. Kalaupun sudah bisa, nggih, skip saja video ini. Nah, teman-teman, nanti link yang akan saya bagi untuk menginput soal itu sudah langsung menuju ke link yang ini. Ini nanti yang bisa teman-teman akses. Kemudian kalau sudah itu eh, silahkan teman-teman bisa memasuki sesuai dengan kelas masing-masing. Misalkan saya mau masuk ke kelas 7. Nah, di sini sudah semua mapel sudah ada, teman-teman bisa langsung mengambil dari mapel masing-masing. Saya mohon sekali kepada teman-teman untuk tidak mendelete ya, karena ketika nanti di-delete, kasihan teman-teman yang sudah mengisi kemudian di-delete ya. Jadi sebisa mungkin tidak membuka-buka file dari mapel lain. Pun kalau misal mau lihat boleh nggak apa-apa, tapi jangan sering-sering, takutnya nanti berubah ataupun terhapus seperti itu. Karena kadang kita nggak sadar seperti itu nggih. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberikan cara bagaimana mengisi atau input soal yang ada di Google Form. Yang pertama, di sini saya mau memberi contoh yang mapel saya sendiri saja dulu. Ini masih kosong ya teman-teman. Saya mau memberikan matematika, matematika ini. Nah, di sini tampilannya seperti ini ya teman-teman, sudah sesuai dengan mapelnya masing-masing dan sudah ada judulnya. Di sini teman-teman fokusnya adalah langsung pada soal-soalnya. Misalkan teman-teman itu mau mengedit tata tertib, itu boleh, tapi sifatnya menambah, jangan menghapus nggih. Di sini misalkan sudah ada 9, mau menambahkan 10 boleh. Untuk teman-teman yang dari masing-masing mapel, nggak apa-apa. Nah, di sini sudah ada identitasnya ya teman-teman. Ini sudah sesuai dengan kelasnya. Nanti teman-teman tidak perlu menambah dan mengurang di sini. Kemudian kita ke soal. Nah, oh iya, maaf satu hal, nanti di sini akan ada banyak section ya namanya ya. Nah, untuk section pertama tadi, maaf saya scroll atas dulu. Section yang pertama itu adalah section judul, kemudian untuk section yang kedua itu adalah section identitas. Nah, section yang ketiga ini adalah section pilihan ganda. Nah, teman-teman perlu teman-teman ketahui sebelum saya masuk ke cara menginput soal. Jadi Google Form yang template yang sudah saya buat ini adalah Google Form yang soal-soalnya itu teracak, ya. Nah, teracaknya itu adalah dengan masing-masing section. Makanya di sini untuk pilihan ganda saya bikin satu section. Kemudian yang kedua untuk menjodohkan di sini saya buat satu section yaitu section 4 dan section terakhir adalah uraian. Nah, teman-teman, di sini nanti setiap section ini mereka akan mengacak dengan sendirinya, sehingga antara satu dengan murid yang lain itu soalnya berbeda, gitu, urutannya berbeda, sehingga itu sangat membantu terkait dengan pengurangan kecurangan. Nah, kemudian di sini eh, tidak akan ada yang menjodohkan kok mengacaknya dengan pilihan ganda, nggak mungkin, karena ini sudah saya buat satu section. Seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya untuk yang pilihan ganda, saya mulai untuk memberikan tutorial yang pilihan ganda dulu nih, teman-teman. Nah, ini pilihan ganda adalah 30 soal. Maaf, ini untuk matematika keliru ya, harusnya 20 soal. Nah, kemudian skornya adalah 30. Teman-teman, di sini ketika nanti teman-teman mau mengubah jumlah soal tidak bisa, tapi kalau mau mengubah skor nggak apa-apa. Nah, bagaimana mengubah skor nanti sekalian ya. Nah, seperti itu. Ini karena setiap soalnya 1,5 atau 15, itu sehingga nanti kalau 20 soal kan 30. Nah, seperti itu.
nanti di matematika itu totalnya adalah 850, tapi untuk mapel yang lain nanti totalnya adalah 1000. Artinya nanti teman-teman bisa misalkan nilainya itu 900, berarti nilainya 90 gitu loh. Jadi karena di sini tidak ada bisa koma, sehingga poinnya itu harus bilangan bulat, sehingga ketika saya mau buat 1,5 nggak bisa, bisanya 15. Itulah kenapa untuk skala nilainya itu 1000, padahal harusnya 100. Nanti teman-teman tinggal mengurangi nolnya 1 saja. Lanjut, untuk cara mengisi ini apa namanya soal, tolong teman-teman jangan memberikan nomor soal nih. Ini saya kasih nomor soal ini untuk memudahkan teman-teman. Aku bener nggak ya udah 20 gitu. Jadi teman-teman nanti ketika mau mengisi itu silahkan nomor soalnya ini dihapus gitu. Nah, teman-teman, misalkan teman-teman itu mau mengisi secara langsung boleh. Jadi misalkan ini dihapus saja, kemudian bold-nya dihilangkan, kalau mau nge-bold, dimiringkan juga nggak apa-apa, monggo ini seperti Microsoft Word itu. Misalkan teman-teman langsung ketik aja, misalkan di bawah ini bilangan bulat kurang dari -5 ada antara lain, misal kayak gitu ya, tak. Nah, teman-teman jangan memberikan ABC juga. Jadi di sini saya kasih opsi 1, opsi 2 bukan ABC. Karena apa? Selain soalnya diacak 1 sampai 30 itu diacak, di sini juga ABC-nya saya acak, teman-teman. Jadi nanti munculnya di murid A, ini murid Dipta misal, itu nanti yang paling atas itu beda dengan opsi pilihannya di Saka. Nah, kayak gitu. Jadi untuk soalnya saya acak, pilihannya pun juga saya acak, sehingga teman-teman tolong jangan memberikan A, B, C. Langsung saja, misalkan pilihan yang pertama adalah negatif 6, 6 gitu ya. Pilihan kedua adalah negatif 8, pilihan ketiga 9, pilihan keempat 4. Nah, kayak gitu, misal seperti itu. Jadi, jangan memberikan nomor, jangan memberikan A, B, C, karena itu nanti akan teracak. Ketika anak-anak itu tidak ada nomor, mereka akan susah untuk mencontek. Kemudian ketika si anak itu juga opsinya tidak ada ABC, juga nggak bisa. Nomor ini berbeda dengan nomor yang lain, ABC yang ini beda dengan ABC yang lain, sehingga mereka sangat sulit untuk apa namanya menyontek, nih, seperti itu. Nah, itu yang ABC teman-teman. Itu yang mengisi langsung. Nah, sekarang misalkan teman-teman itu mau mengcopy dari Word, itu lebih enak lagi. Tinggal aja Word-nya di copy. Ini saya, ya, ini misalkan saya copy dari Word yang sudah saya bikin, copy aja langsung dipaste di Word di sininya. Misalkan soal nomor 2 ya. Langsung dipaste di sini. Ini dari Word ya, teman-teman. Nah, kalau ada nomor tolong dihapus. Nah, seperti itu. Kemudian ABC-nya juga seperti itu. ABC-nya langsung saja di apa namanya copy langsung dipaste di sini. Klik satu, langsung paste semua, karena tadi saya mengkopinya adalah dari A sampai D, langsung dipaste seperti ini, nanti A, B, C, D udah muncul semua, opsi-opsi yang nggak kepake langsung disilang aja, set, set, set. Nah, udah. Kemudian tadi welingan saya adalah ini ABC-nya dihilangkan, jadi kalau bisa teman-teman di Word-nya ABC-nya dihilangin dulu aja biar nggak menghapus di sini, tapi monggo lah. Intinya tidak ada ABC di sini ya teman-teman. Seperti itu. Nah, sudah. Kalau sudah, jadi deh satu soal. Nah, kemudian teman-teman, misal teman-teman itu kemarin pas ulangan atau tahun kemarin sudah pernah punya soal di Google Form, itu enak banget teman-teman. Karena apa? Kita bisa import. Jadi cara yang pertama tadi adalah cara langsung ngetik. Cara yang kedua kopas dari Microsoft Word atau dari file lain boleh. Cara yang ketiga ini adalah kita import. Import dari mana? Dari file Google Form yang dulu-dulu atau yang baru sudah pernah kita pakai gitu. Caranya kita klik di sini, sebenarnya bebas aja sih klik dimanapun boleh. Kita import di sini, ini kita pilih yang import question. Kita klik. Nah, kemudian karena kebetulan saya soalnya ini bukan di akun yang saya pakai untuk bikin soal ini, jadi soalnya itu sudah pernah saya pakai, sudah pernah saya buka di akun ini, sehingga bisa diakses. Nah,
Ini kita buka teman-teman Google Form yang dulu, yang kemarin ulangan. Nah, kita insert dulu, set di sini. Nah, nanti di sini akan ada teman-teman. Ini kemarin saya ulangan kita bahas di kelas 9. Seperti itu. Soalnya ada di sini semua. Nah, di situ teman-teman, saya mau mengambil satu saja. Bisa. Misalkan saya mau mengambil satu soal, tek gitu. Kita import question, dah. Nah, di sini langsung masuk teman-teman beserta dengan pilihannya. Gitu. Jadi ini masuk beserta dengan pilihannya sehingga dari soal dengan pilihannya sudah masuk di sini semua bahkan dengan kuncinya. Nah, ini kuncinya itu yang tercentang biru. Seperti itu, ya. Misalkan saya mau menginsertnya itu lebih dari 2 bisa. Misalkan ini 10 soal mau tak insert semua, bisa. Insert, centang, 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 dah insert. Saya mau mengimport 6 soal, bisa langsung saya klik-klik gitu. Dah, nanti 6 soal masuk semua di sini. Nah, tapi teman-teman yang tadi nomor soal yang dari saya itu kan nggak kepake ya. Nah, nanti teman-teman bisa dihapus nih, kayak gitu. Cara menghapusnya kayak gini. Klik, dah, tuh nanti terhapus. Ini kan nggak kepake nih, dihapus lagi. Klik, misalnya kayak gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, itu cara bagaimana menginput soal dari import. Nah, sekarang teman-teman, karena tadi kalau kita mengimport dari Google Form yang lain sudah ada kuncinya, terus aku mau mengubah kunci nih, ya udah tinggal ini aja. Answer key, oh tadi kan poinnya harusnya 15, saya ganti dulu 15. Kuncinya bukan yang ini, kuncinya adalah yang opsi 3, maka ini tak hapus. Gitu. Jadi kalau mau mengganti itu, yang ini dihapus dulu, ganti yang ini. Berarti kuncinya yang ini. Dan dah selesai. Sekarang kuncinya jawabannya yang benar adalah yang opsi 2. Seperti itu nih teman-teman. Kemudian untuk tadi yang soal dari kita kopas dari Word itu sama, kita kasih kunci dulu. Jangan sampai kita lupa belum beri kunci ya teman-teman ya. Kita klik answer key. Kemudian kita klik mana jawaban yang benar. Misalkan ini, kita jawabnya adalah negatif 13. Jawabannya dan. Jawabannya negatif 13, kemudian kita dan. Klik dah, selesai. Seperti itu. Sama juga seperti ini. Kita kasih kuncinya answer key. Di sini kalau mau mengubah poin di sini. Itu teman-teman dan dah selesai. Nah, itu untuk pilihan ganda, teman-teman. Jadi, silahkan nanti bisa dipraktekkan. Kemudian, sekarang kita akan menjodohkan. Gitu. Kita anggap ini udah selesai nih, sampai 20 nomor. Kita masuk ke menjodohkan. Nah, teman-teman, untuk menjodohkan ini agak ruwet ya tampilannya, tapi di sini insya Allah nanti bisa terbaca oleh anak-anak. Bagaimana untuk mengeditnya? Bagaimana untuk mengeditnya? Kita klik dulu di sini, klik. Nah, teman-teman, di sini nanti soal kan 10 soal ya untuk menjodohkan. Teman-teman ketik aja di sini, langsung ketik, ketik. Misalkan bilangan. Soal nomor 2, misalkan Pitagoras gitu. Lah, ini adalah soalnya ya teman-teman. Yang rows ini adalah soalnya. Kemudian nanti di sini yang kolom ini adalah untuk pilihan jawabannya. Pilihan jawabannya misalkan 90, pilihan kedua 68, pilihan ketiga negatif 7, misal kayak gitu. Nah, teman-teman, ini untuk soalnya kan ada 10. Memang sengaja pilihannya 15. Yang 5 nanti teman-teman buat untuk pengecoh. Sekali lagi saya ingatkan karena di sini adalah saya centangnya shuffle row order, jadi soalnya nanti diacak baik soal maupun pilihannya gitu. Jadi teman-teman tolong yang 15-nya ini diisi semua untuk pengecoh dari jawabannya. Seperti itu. Nah, bagaimana kita untuk memberikan kunci? Memberikan kuncinya seperti ini. Nah, misalkan bilangan, kuncinya adalah 68. Tolong teman-teman centang yang 68. Pitagoras itu kuncinya adalah yang 7, gitu. Kemudian yang soal nomor 33 kuncinya adalah yang pilihan nomor 6. Klik gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi nanti ada 5 jawaban di sini yang tidak terpilih karena memang itu
bukan jawabannya hanya sebagai pengecoh, sehingga teman-teman nanti bisa lebih ini ya, bervariasi, sehingga tidak ada anak-anak yang mengharapkan untuk wah ini sisanya berarti jawabannya ini, nggak ada. Jadi harus ada sisa jawaban 5 sebagai pengecoh gitu nih teman-teman. Kemudian di sini untuk poinnya saya bikin 30. Teman-teman mau edit nggak apa-apa, monggo senyamannya nyenengan. Misalkan ini yang menjodohkan 20 boleh, silahkan. Itu karena kemarin saya belajar dari soal dari dinas itu ternyata dari masing-masing mapel itu bobot soalnya beda-beda, sehingga monggo dari teman-teman bisa diedit mawon untuk poinnya, tapi template dari saya seperti ini. Kalau sudah selesai kita done, sudah selesai, berarti soalnya jadi seperti itu nih teman-teman. Sekarang gini, misalkan setiap soal ini kan nggak ada fasilitas untuk memberi gambar ya teman-teman, nggak ada fasilitas untuk memberi gambar, sehingga teman-teman nanti misalkan butuh gambar, nanti soalnya kayak gini. Perhatikan gambar nomor 1, misalnya kayak gitu. Terus kemudian di sini pertanyaannya, luas dari gambar tersebut adalah bla bla bla. Nah, kayak gitu. Lah, terus gambarnya ditaruh mana, Us? Gitu. Gambarnya ditaruh sini, teman-teman. Nah, ini gambarnya ditaruh sini, kita insert gambar. Nah, insert gambar kita ambilnya dari mana? Misalkan dari Google Drive, klik aja Google Drive. Misalkan dari Google Image, ambil aja dari Google Image. Kalau saya biasanya udah tak simpen dulu nih di laptop saya ambilnya dari ini, upload gitu. Berarti browse. Kemudian misalkan saya mengambil gambar ini apa ya? Misalkan saya ambilkan dari picture. Nah, misalkan ini. Klik gitu. Nah, ini gambarnya. Nah, nanti gambarnya ada di sini. Seperti itu, teman-teman. Nah, sayangnya gambarnya ini hanya ada satu, teman-teman. Jadi ketika kita upload lagi nanti gambarnya seperti ini. Nanti akan ganti. Tadi kan jajar kencang ya, saya ambil yang segitiga. Nah, seperti itu. Nah, ganti kan. Jadi nggak bisa kita ngupload 2 gambar. Nah, terus gimana kalau saya butuh 3 gambar, bahkan 5 gambar? Jadi teman-teman nanti bikin gambar atau file ya yang gambarnya itu sudah ada 5 gambar, misal teman-teman butuh 5 gambar, setiap gambar antum kasih nomor, gambar nomor 1, gambar nomor 2, gambar nomor 3 lah, nanti 5 gambar itu di screenshot kemudian di save lah jadi satu gambar, sehingga nanti di sini bisa muncul untuk 5 gambar. Caranya seperti itu. Kalau masih belum paham atau masih bingung, silahkan tanyakan ke saya biar bisa lebih mudah gitu ya. Kalau di sini belum begitu paham nggak apa-apa, nanti saya jelaskan ulang nggak apa-apa. Nah, seperti ini. Jadi nanti untuk soal nomor 4 juga gambar lagi nggak apa-apa. Perhatikan gambar nomor 2 misalnya kayak gitu. Ya udah di sini gambar nomor 2 nanti kan sudah ada di sini nih. Gambarnya sudah terpamang di sini 1 2 3 4 gitu. Kayak gitu teman-teman ya. Untuk menjodohkan seperti itu. Teman-teman yang belum paham nggak apa-apa, tenang saja nanti bisa saya bantu kembali. Sudah? Kalau sudah kita ke uraian. Nah, uraian ini agak spesial, teman-teman. Jadi, untuk uraian ini, teman-teman ketika langsung jawaban di sini, ketika jawabannya langsung di sini, teman-teman itu nanti bikin kuncinya agak susah, teman-teman, karena jawabannya sangat, apa ya, jawabannya itu nggak bisa kan sebuah kalimat ya, kita kalau misalkan kata jawabannya adalah satu kata, misalnya jawabannya adalah pintu, itu teman-teman bisa membuat kunci di sini pintu, tapi kan kalau uraian nggak mungkin. Bahkan ada yang bahasa Arab atau PAI kan harus nulis nih, nulis ayat, anak-anak nggak bisa pakai bahasa tulisan hijayah, sehingga di sini untuk uraian ini untuk Google Form-nya hanya sebagai membaca soal saja, teman-teman, sehingga nanti dari panitia akan menyediakan 1 lembar jawab untuk menjawab uraian. Gitu nih. Jadi aplikasi Jadi dari aplikasi
manapun, itu kalau uraian memang nggak bisa ya teman-teman. Jadi untuk ini teman-teman harus apa manual. Nah, untuk uraian ini manual, teman-teman nanti lembar jawabnya ada sendiri karena kadang seni budaya juga butuh menggambar. Saya matematika, teman anak-anak mau ngetik akar aja, nanti nggak bisa kan di HP. Nah, seperti itu. Jadi untuk uraian teman-teman soalnya tetap di sini, tapi nanti untuk apa namanya? Untuk jawabannya tetap nanti manual. Ngerti ya teman-teman? Nah, oh iya, maaf lupa. Ini untuk semua soal, baik pilihan ganda maupun uraian, itu bisa masukkan gambar ya. Caranya sama seperti yang tadi. Apa namanya? Perhatikan gambar, bla 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 bla. Gambarnya seperti tadi, upload dan sebagainya udah. Nanti masuk gambarnya. Seperti itu. Itu bisa untuk ini. Pilihan ganda bisa, untuk menjodohkan bisa, untuk uraian juga sangat bisa. Seperti itu teman-teman. Itu untuk input soal. Di sini soalnya itu yang apa namanya yang uraian tidak saya klik ini teman-teman. Karena kalau saya klik ini kan harus terjawab ya. Nah, padahal kan nanti anak-anak nggak ada di sini, jadi ininya saya matikan. Seperti itu. Jadi tolong nanti jangan diklik, jangan diklik ya, biar abu-abu seperti ini. Seperti itu teman-teman. Untuk input soal, sekarang kalau udah input soal, saya mau memberikan informasi terkait dengan bagaimana ya nanti kalau kita pengen lihat nilainya anak-anak di sini. Teman-teman nanti saya kasih link khusus boleh atau misalkan buka dari sini juga nggak apa-apa bisa. Misalkan nanti link yang langsung masuk ke sini bisa. Nanti ini adalah isinya nilainya anak-anak nanti sudah sesuai dengan matanya masing-masing teman-teman tadi misalkan matematika bahasa Arab itu bisa dilihat sini dan tolong teman-teman jangan sampai menghapus apapun di sini gitu ya teman-teman nanti ini terisi ketika sudah anak-anak menjawab gitu. Kalau teman-teman mau nyoba boleh nyoba misalkan ini saya isi gitu terus nanti akan terekap di sini nggak apa-apa tapi nanti tolong dihapus ya kalau sudah untuk mencoba seperti itu gitu ya teman-teman sekali lagi ini sifatnya adalah hanya sebagai gambaran misalkan teman-teman punya cara yang lebih ini boleh silahkan dipakai atau malah di-share ke teman-teman ketika ada yang belum paham silahkan langsung tanyakan ke saya seperti itu ya teman-teman terima kasih atas semangatnya semoga dimudahkan dalam membuat soal UTS ini dari saya cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh